Halo para pelajar dimanapun berada. Selamat datang kembali di episode terbaru Murid Geo, channel yang membahas seputar geografi dan kebudayaannya di seluruh dunia. Kali ini kita akan menjelajahi negara berikutnya, Afghanistan. Afghanistan adalah negara dengan sejarah yang kaya, penuh perjuangan yang panjang, dan terletak di persimpangan beberapa peradaban besar dunia. Negara ini telah menjadi saksi peperangan, invasi, dan perang yang terus berkepanjangan. Dan juga benturan budaya selama ribuan tahun karena posisinya yang terletak di persimpangan wilayah Asia. Dari pegunungan Hindu Kush hingga dataran keringnya, Afghanistan memiliki keindahan alam yang luar biasa. Namun, di balik pemandangan ini, negara tersebut menyimpan tantangan besar dan kisah perjuangan panjang yang terus berlanjut hingga saat ini. Duduk santai dari mari kita lihat bersama penjelajahan kita menuju Afghanistan, negara yang unik dan penuh perjuangan. Afghanistan terletak di Asia Tengah, berbatasan dengan Pakistan di selatan dan timur, Iran di barat, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan di utara, serta Cina di timur laut. Negara ini dikenal dengan topografinya yang keras, dengan pegunungan tinggi, gurun yang luas, dan iklim yang ekstrim. Ibu kota Afghanistan adalah Kabul, kota terbesar di negara ini dan pusat politik serta budaya. Jumlah penduduk Afghanistan mencapai sekitar 40 juta jiwa, dengan mayoritas berbicara dalam bahasa Pashto dan Dari. Mata uang resmi Afghanistan adalah Afghani, AFN. Konflik di Afghanistan telah berlangsung selama beberapa dekade, dipicu oleh berbagai faktor termasuk invasi asing, benturan ideologi yang memandang Islam secara ortodoks, serta munculnya kelompok seperti Taliban yang didirikan oleh Mullah Omar pada tahun 1994. Saat ini Afghanistan menjadi sebuah negara Islam dengan nama Imarah Islam Afghanistan. Afghanistan memiliki sejarah yang penuh konflik, dimulai pada abad ke-19 dengan Great Game, sebuah persaingan antara kerajaan Inggris dan Kekaisaran Komunis Uni Soviet yang berusaha memperluas pengaruhnya di Asia Tengah. Afghanistan menjadi medan perebutan kekuasaan antara kedua imperium besar ini, dengan Inggris yang melakukan invasi 2 kali, namun gagal menguasai sepenuhnya wilayah tersebut. Pada 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan untuk mendukung pemerintahan komunis yang sedang goyah, yang memicu perang panjang yang melibatkan Mujahidin Afghanistan, kelompok perlawanan yang didukung oleh Amerika Serikat, Pakistan, dan negara-negara lain. Setelah hampir 1 dekade konflik, Soviet akhirnya menarik diri pada 1989, tetapi dampaknya membuat Afghanistan dilanda perang saudara antara berbagai faksi Mujahidin. Pada 1994, kelompok Taliban muncul dari selatan Afghanistan dan mendapatkan dukungan besar dari Pakistan serta kelompok Pashtun. Dipimpin oleh Mullah Omar, Taliban menguasai Kabul pada 1996 dan mendirikan Emirat Islam Afghanistan. Mereka menerapkan hukum Islam yang sangat ketat, melarang perempuan mendapatkan pendidikan dan mewajibkan burqa, mengendalikan media pada saat itu, dan menghancurkan peninggalan budaya, seperti patung Buddha di Bamiyan, yang begitu ikonik karena menjadi bukti sejarah mengenai kekayaan budaya di Afghanistan. Afghanistan juga menjadi markas Al-Qaeda, kelompok teroris yang dipimpin Osama bin Laden, seorang mujahid yang berasal dari Arab Saudi yang mengumandangkan perlawanan terhadap Amerika dan sekutunya. Setelah peristiwa serangan 9 September di Amerika Serikat pada tahun 2001, Taliban menolak untuk menyerahkan bin Laden.
Hal ini mendorong Amerika Serikat melakukan invasi yang menggulingkan Taliban dari kekuasaan dan mendirikan pemerintahan demokratis di Afghanistan. Namun, Taliban terus melakukan pemberontakan dan berhasil mengambil kembali kendali negara setelah penarikan pasukan Amerika Serikat pada 2021. Mengembalikan negara tersebut menjadi Emirat Islam Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban. Kini, Afghanistan menghadapi masa depan yang penuh tantangan, dengan Taliban yang kembali berkuasa dan menerapkan kebijakan ketat yang membatasi kebebasan, terutama bagi perempuan, dan membatasi hak asasi manusia. Meski saat ini sudah mulai longgar aturannya karena desakan dari Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim. Budaya Afghanistan dipengaruhi oleh berbagai tradisi etnis, termasuk Pashtun, Tajik, Hazara, dan Uzbek. Musik tradisional, seni karpet, dan puisi sufi adalah bagian penting dari identitas budaya Afghanistan. Dengan Taliban berkuasa kembali, interpretasi ketat terhadap hukum Islam diterapkan di seluruh negeri, dan banyak kebebasan budaya dihapuskan. Pengaruh tradisi Islam yang keras ini juga berimbas pada berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya di Afghanistan. Tradisi dan budaya yang ada di Afghanistan mulai terkikis oleh bentuk syariat Islam yang ditegakkan, memberikan batasan tertentu yang harus sesuai dengan Islam. Sehingga patung Buddha yang menjadi penghubung peradaban di masa lalu dihancurkan karena dianggap sebagai simbol kesirikan. Ekonomi Afghanistan sebagian besar berbasis pada sektor pertanian dan sumber daya alam. Salah satu komoditas terbesar adalah opium, yang sering kali dijual secara ilegal, bahkan di bawah pemerintahan Taliban. Opium menyumbang sebagian besar produk ekspor negara ini, meskipun penggunaannya lebih sering dalam pasar gelap global. Taliban sebelumnya memanfaatkan perdagangan opium untuk membiayai operasional mereka. Meskipun pada periode-periode tertentu mereka juga melarang produksi sebagai bagian dari upaya mengendalikan ekonomi. Selain opium, Afghanistan kaya akan sumber daya alam yang belum banyak dieksplorasi, seperti tembaga, besi, litium, thorium dalam tanah jarang sangat kaya di Afghanistan, sehingga komoditas yang penting bagi teknologi modern seperti baterai dan perangkat elektronik. Sumber daya ini sebenarnya bisa memberikan potensi ekonomi besar. Namun kendala infrastruktur, keamanan, dan konflik berkepanjangan membatasi eksploitasi serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah besar, dengan lebih dari setengah populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar penduduk bergantung pada pertanian subsisten, dengan akses terbatas ke pasar yang lebih besar akibat minimnya infrastruktur yang memadai. Afghanistan memiliki sejarah politik yang berliku, dan pergantian kekuasaan sering terjadi melalui konflik bersenjata. Saat ini, negara ini berada di bawah kendali Taliban, yang berhasil mengusir dua kekuatan superpower dunia, Uni Soviet pada 1989, dan Amerika Serikat pada 2021. Kedua kemenangan ini dianggap sebagai simbol kekuatan perlawanan rakyat Afghanistan. Tetapi di sisi lain, situasi politik dalam negeri tetap tidak stabil dan sulit diprediksi. Dengan kembalinya Taliban, Afghanistan berubah menjadi Imarah Islam Afghanistan, sebuah sistem pemerintahan berbasis hukum Islam yang ketat.
Tantangan terbesar bagi Afghanistan adalah menciptakan stabilitas di tengah-tengah kondisi yang serba sulit ini. Dengan situasi politik yang tidak menentu, tantangan sosial yang serius, dan keterbatasan ekonomi, masa depan Afghanistan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan dunia luar dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan inklusif bagi semua warganya. Karena dengan membuka diri dari dunia luar, maka tantangan ke depan bagi Afghanistan untuk pembangunan bisa direalisasikan dengan baik, serta mendukung dan berperan aktif dalam lingkup masyarakat global yang modern. Nah, para pelajar semua, itulah Afghanistan. Afghanistan adalah sebuah negeri yang penuh dengan potensi, namun juga dihadapkan pada tantangan yang sangat besar. Dari pegunungan yang indah hingga masyarakat yang beragam, Afghanistan memiliki warisan budaya yang kaya yang kini berada di bawah bayang-bayang ketidakstabilan. Masa depan negara ini sangat tergantung pada perdamaian dan usaha bersama untuk membangun kembali. Kita doakan semoga ke depan Afghanistan bisa bangkit dan membangun lagi negaranya. Hanya waktu yang akan menjawab apakah Afghanistan bisa menemukan jalan menuju stabilitas dan perdamaian yang telah lama dirindukan rakyatnya. Terima kasih ya para pelajar telah menyaksikan episode Afghanistan. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk informasi update terbaru mengenai negara-negara di dunia ini. Sampai jumpa para pelajar semua. Jangan berhenti untuk terus belajar mengenai dunia yang luas ini, ada banyak misteri di depan yang akan kita cari terus.